Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rohmania Putri Arunita. Saya dari kelas 231A1 dengan NIM 4111723053. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas ICT dan Sistem Informasi Pendidikan. Selamat menonton. Langsung saja pada pembahasan mengenai pengembangan metode kerangka keamanan SIAM, Security Audit dan Computational Thinking untuk optimalisasi sistem informasi dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan menengah atas. Yang pertama ada peran kritis sistem informasi. Sistem informasi adalah tulang punggung untuk efisiensi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan Security 5.0. Lembaga pendidikan termasuk sekolah menengah atas dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dalam mengelola administrasi, proses pembelajaran, dan sumber dayanya. Sistem informasi manajemen atau SIM sekolah diyakini dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan keteraturan pelaporan, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, tantangan implementasi. Penerapan sistem informasi di lembaga pendidikan menghadapi kendala mendasar, yakni kurangnya pemahaman teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan isu keamanan data yang krusial. Keamanan sistem informasi khususnya dalam hal manajemen identitas dan akses (IAM) seringkali terabaikan sehingga menimbulkan kerentanan terhadap kebocoran data yang dapat merusak integritas institusi. Pembahasan selanjutnya yaitu celah pengetahuan atau the gap. Pilar yang terabaikan. Aspek keamanan seperti manajemen identitas dan akses IAM dan mekanisme audit yang robust seringkali terabaikan dalam implementasi sistem informasi di sekolah. Padahal tanpa mekanisme audit yang robust, pemanfaatan sistem informasi tidak dapat diukur dan dievaluasi secara optimal. Selanjutnya, kebutuhan kompetensi digital. Computational Thinking atau CT adalah literasi kritis yang penting untuk memecahkan masalah kompleks dan memanfaatkan sistem informasi. Namun, integritasnya masih sangat terbatas. Rosadi et al. Menyatakan bahwa CT tidak hanya relevan untuk mata pelajaran sains dan teknologi, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam memecahkan masalah kompleks, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi. Namun, integrasinya ke dalam ekosistem sistem informasi pendidikan masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari strategi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Celah pengetahuan atau the gap. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu aspek, yaitu keamanan audit atau CT secara terpisah. Belum ada model kerangka kerja terintegrasi yang menyinergikan ketiga pilar tersebut untuk mengatasi tantangan implementasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara holistik. Rekomendasi untuk pendekatan yang holistik dan sinergis telah disampaikan Ropik dan Rosadi, namun belum diwujudkan dalam suatu model operasional yang dapat diimplementasikan dan diuji. Oleh karena itu, penelitian ini berinisiatif untuk mengembangkan sebuah model kerangka komprehensif yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni keamanan, security atau IAM, audit, dan computational thinking, yang disebut sebagai kerangka SIAM. Kerangka ini dirancang untuk mengoptimalkan penerapan sistem informasi dengan memastikan keamanan data, adanya mekanisme pemeriksaan yang berkelanjutan, dan peningkatan kapabilitas digital warga sekolah. Dengan menguji kerangka ini di lembaga pendidikan menengah atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret dan terukur dalam menjawab tantangan implementasi sistem informasi, sekaligus berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yakni perancangan, yaitu merancang dan mengembangkan model kerangka kerja terintegrasi
SIAM untuk optimalisasi penerapan sistem informasi di lembaga pendidikan menengah atas. Yang kedua ada faktor kritis, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kritis, manajerial, teknis, dan kultural yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kerangka SIAM. Yang ketiga ada dampak, yaitu mengevaluasi efektivitas dan dampak penerapan kerangka SIAM dalam meningkatkan indikator mutu pendidikan, transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi digital guru. Kemudian ada metode penelitian, pendekatan. Metode utama yakni Design Science Research atau DSR, juga penelitian pengembangan R&D. Alasan pemilihan metode ini sesuai untuk mengembangkan suatu artefak atau model kerangka SIAM dan menguji kegunaannya dalam konteks dunia nyata. Metode ini tidak hanya berhenti pada analisis masalah, tetapi melanjutkan kepada perencanaan dan pengujian solusi inovatif. Cocok untuk penelitian di bidang sistem informasi yang bertujuan menciptakan sebuah model atau kerangka kerja, memungkinkan literasi dan perbaikan model berdasarkan umpan balik dari evaluasi. Kemudian ada tahapan kunci. Tahap pertama yaitu perancangan dan pengembangan model awal. Merancang blueprint model SIAM, integrasi security atau EIM, audit, and CT. Berdasarkan literatur dan konteks pendidikan. Tapi yang kedua ada demonstrasi dan validasi model, yaitu mengadakan focus group discussion atau FGD dengan pakar, dosen, auditor, dan praktisi, kepala sekolah, koordinator TI untuk validasi. Kemudian melakukan studi kasus terbatas untuk umpan balik kualitatif. Yang tahap ketiga ada implementasi dan pengujian empiris, yaitu menerapkan model SIAM yang telah disempurnakan pada 3-5 sekolah menengah atas sebagai studi kasus utama untuk mengukur dampak empiris. Yang selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data kita bisa menggunakan wawancara mendalam dengan stakeholder, juga kuesioner atau skala Likert untuk mengukur perspeksi sebelum dan sesudah implementasi. Kemudian analisis dokumen, laporan internal sekolah. Dan yang terakhir ada observasi proses implementasinya. Untuk analisis data, kita bisa menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor kritis dari wawancara dan FGD. Yang data kuantitatif menggunakan uji statistik, misalnya uji Paired Sample t-test, untuk mengukur signifikansi peningkatan indikator mutu pendidikan. Kemudian ada kajian pustaka, landasan teori, sistem informasi di pendidikan. Sistem informasi krusial, namun implementasinya sering terkendala pengelolaan data manual dan rentannya kesalahan. Optimalisasi melalui teknologi terintegritas seperti AI berpotensi meningkatkan efisiensi. Kemudian, keamanan sistem informasi security, yaitu aspek fundamental untuk menjaga integritas kerahasiaan data. Evaluasi keamanan misalnya dengan kerangka KAMI atau ISO atau IEC menunjukkan perlunya peningkatan manajemen resiko dan tata kelola keamanan. Kemudian audit sistem informasi berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, mengukur tingkat kematangan keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan mutu layanan. Kemudian
computational thinking dan mutu. Ada computational thinking atau Siti, peran Siti dalam SIAM, dan mutu pendidikan. Computational thinking sendiri merupakan pendekatan metodologis untuk pemecahan masalah kompleks melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Peran Siti dalam SIAM yaitu diharapkan membantu memetakan kerentanan sistem informasi, merancang protokol keamanan, dan menyusun langkah mitigasi yang terstruktur. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, kurikulum manajemen, teknologi. Sistem yang optimal dan aman mendukung faktor-faktor tersebut, khususnya melalui efisiensi dan administrasi, dan juga penyediaan data akurat untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini diawali dengan identifikasi kebutuhan keamanan dan efisiensi di SMA yang didukung oleh temuan mengenai kerentanan data dan kurangnya tata kelola teknologi informasi yang terstruktur melalui integrasi 3 pilar security untuk perlindungan, audit untuk evaluasi, dan computational thinking untuk pendekatan pemecahan masalah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.